Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat Isya Musalla Syatra dan jamaah hilir mengaji yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita bisa berjumpa, berkumpul, bermajlis di bulan Sya'ban yang barakah. Semoga Allah perjumpakan kita dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam tak lupa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua betul-betul bisa menjadikan beliau sebagai uswah hasanah, suri tauladan kita dalam kehidupan kita, mulai dari yang kecil sampai yang besar, sehingga kelak insyaallah kita semua mendapatkan syafaatnya yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita akan menghaji seputar keutamaan sifat zuhud. Apa sebetulnya yang akan didapat bagi orang-orang yang memiliki sifat zuhud tadi? Zuhud itu apa sih Ustaz? Tidak terlalu duniawi. Itu gampangnya itu. Tidak terlalu duniawi. Dunia pagi siang sore. Dia bekerja untuk menutup kebutuhan dia dengan keluarga, dan maksimal mungkin bisa mengumpulkan harta banyak, tetapi begitu melanggar syariat dia berhenti. Cukup yang halal baik, begitu sudah haram berhenti. Dia bukan berarti tidak mau dunia. Orang zuhud itu mau dia dengan dunia, tapi tujuannya untuk bekal akhirat. Dia bukan berarti tidak mau kaya. Dia bekerja, tapi begitu pekerjaan itu akan membuat dia putus silaturahim, dia berhenti. Oh sudahlah, cukup. Atau misal punya usaha laris nih, tapi butuh modal lagi untuk bisa lebih mengembangkan usahanya. Dia coba cari modal, nggak dapat, kecuali harus pakai riba, berhenti dia. Sudah kalau begitu cukup yang ada saja. Itu namanya sifat zuhud tadi. Ya. Kira-kira bisa dipahami mana zuhud. Warisan, bukan nggak mau warisan. Kalau dapat alhamdulillah. Tapi kalau sampai harus ribut sama kakak adik gara-gara warisan, dia berarti tidak mau ngambil warisan. Sudah. Itu namanya sifat zuhud. Nah, orang-orang yang semacam ini itu apa ganjarannya? Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya bani Adam, wahai anak Adam, tafarragh li'ibadati, fokuslah untuk beribadah kepadaku. Jika kamu fokus hidupmu hanya untuk ibadah kepada Allah, amla qalbaka ghina. Aku kata Allah pasti akan memenuhi hatimu rasa cukup. Rasa cukup. Wa amla yadayka rizqan, dan aku akan penuhi kedua tanganmu dengan rezeki. Ya bani Adam, wahai anak Adam, la tuba'id minni, jangan jauh-jauh dari aku. Sampai kerja
dari pagi sampai sore, maghrib lewat, isya lewat, terus nyari dunia. Nggak sholat sampai nggak sholat lagi, subuh kadang-kadang sebelum subuh sudah bangun, cari duit buka warung, tapi sholatnya di Jumatan tetap dibuka. Orang sudah sholat dia masih ngelayanin. Apa kata Allah? Jangan jauh-jauh dari saya. Kalau enggak, kalau kamu maksa tetap pengen cari dunia itu sampai melanggar syariatku, akan kupenuhi hatimu itu dengan kefakiran. Meski duitmu banyak tapi hatimu tetap miskin. Wa amla yadayka syughlan, dan kubuat dirimu sibuk terus. Luar biasa hadis ini. Pernah nggak kita melihat ada orang kaya, jabatannya tinggi, uangnya banyak, ya, tapi masih korupsi? Kenapa lah kira-kira? Karena dia masih miskin. Ya mohon maaf, pejabat-pejabat yang ditangkap itu bukan orang miskin yang nggak punya rumah, rumahnya besar, gajinya ratusan juta bahkan mungkin miliaran, tapi korupsi. Kenapa? Masih maling juga. Karena dia merasa miskin. Kaya itu casingnya saja, batinnya miskin. Di satu sisi ada uang, sebetulnya hartanya tidak banyak, cukup-cukup saja, tapi begitu dikasih yang haram dia bisa nolak. Oh enggak, aku yang ini tidak baca, aku makannya. Berarti orang ini kaya sebetulnya, walaupun mungkin tidak terlihat dari sisi materinya banyak, melimpah. Ini yang Allah maksud ya. Ustaz ulangi lagi hadis ini dan kita resapi bersama. Ya bani Adam, wahai anak Adam, tafarragh li'ibadati, fokuslah beribadah. Kalaupun cari duit, cari rezeki yang halal saja, dan niatkan untuk ibadah. Jika itu yang kamu lakukan, amla qalbaka ghinan, aku akan jadikan kamu berhati kaya dan ku penuhi rezekimu. Tapi kalau kamu coba-coba cari duit, cari harta, cari dunia dengan melanggar syariatku, dengan jauh dari Allah, sampai ninggalin sholat, sampai mutus silaturahim, ku buat hatimu selalu merasa miskin, dan ku buat kamu terus sibuk dengan kerjaan duniawimu terus. Kira-kira kalau suruh milih, andaikan suruh milih, lebih baik hidup sederhana merasa kaya, atau hidup kaya tapi merasa miskin? Milih yang mana? Yang sederhana tapi merasa bahagia, cukup, tenang, daripada kaya tapi terus merasa miskin, merasa kurang terus. Memang mudah ya ngomongnya. Begitu besok dapat amplop 10 juta, suruh ganti suara, nggak ada. Lanjut kan? Berarti hatinya masih Minggu lalu itu diuji kita ini sebetulnya mental miskin atau mental kaya. Dia sudah punya pilihan malam-malam, aku nak milih paslon nomor sekian. Tahu-tahu dapat serangan fajar. Cuma 50.000 diterimanya. Itu orang bermental miskin. Bermental miskin. Tetapi ada orang yang sebetulnya mungkin masih tinggal di kontrakan, tidak punya kerjaan yang tetap. Begitu dikasih itu, dia berkata, "Wih, aku tidak makan yang ini. Oh, jadilah, nah, ambillah aku dagang." Ini orang hatinya kaya. Hatinya ini yang disebut dengan zuhud. Orang yang zuhud di dunia mencukupkan dengan yang halal saja, tidak mau berlebih jika itu sampai yang haram, maka hatinya akan dibuat kaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah berikan sifat ini untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, tafarraghu
min humumid dunya mastata'tum. Kosongkanlah hatimu dari kegelisahan dunia semampumu. Fa innahu man kanat ad-dunya akbaru hammi. Karena sesungguhnya orang yang dunia adalah tujuan utamanya dalam hidup ini, mencari dunia, afshallahu dhai'atah wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi. Maka Allah akan tambahkan lagi kehilangan dunia tersebut, merasa terus kehilangan dan menjadikan kefakiran itu ada di depan matanya. Maksudnya gimana? Dia terus terlihat nambah rukonya, nambah duitnya, tapi terus ngerasa kurang, haus terus. Dulu ketika umur 25, angan-angannya pengen punya mobil. Insya Allah kalau udah punya mobil, punya rumah cukuplah, pengen ibadah. Begitu sudah punya mobil satu, punya rumah satu, dibuat haus lagi. Oh kayaknya kalau punya kontrakan 10 pintu, 20 pintu cukup juga. Dibuat haus lagi. Nah, akhirnya apa? Ibadah ditunda sampai tidak pernah merasa puas. Orang yang semacam ini, ya kata Nabi Muhammad SAW, ya akan terus dibuat merasa miskin jika dunia dijadikan tujuan hidupnya. Tetapi sebaliknya, wa man kanatil akhiratu akbar hammi. Tapi barang siapa yang tujuannya akhirat, kalaupun dia cari rezeki pagi-pagi buka warung, itu semata-mata untuk mencari rezeki yang halal, untuk melindungi anak istrinya dari minta-minta, dan untuk niat kalau nanti ada rezeki pacak berangkat haji, dengan niat kalau dapat rezeki yang luas bisa sedekah sama orang. Cari rezeki, berusaha mengumpulkan harta, tapi niatnya untuk bekal. Tujuan utamanya adalah akhiratnya, dunia dijadikan sebagai wasilah. Orang yang semacam ini, jama'allahu azza wa jalla lahu umurahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi. Orang yang akhirat itu menjadi tujuan dalam hidupnya, Allah akan buat hatinya kaya. Hatinya kaya. Apa bentuk hati kaya? Kalau dikasih yang haram, dia berani menolak. Cukuplah, cukup. Jadilah gajiku yang ada, jadilah cukup. Kaya dia. Tapi kalau yang berhental miskin tadi, yang penting dunia. Wa ma aqbala 'abdun biqalbihi ila Allah illa ja'ala Allah qulubal mu'minin tafidu ilayhi bil wuddi war rahmah wa kana Allah 'azza wa jalla ilayhi bi kulli khairin asra'. Orang-orang semacam ini nanti hidup di dunianya itu akan mendapatkan kecintaan orang-orang beriman. Dapat kecintaan orang-orang beriman. Semoga Ustaz tidak salah dalam memberikan contoh. Ya, Ustaz sebutlah seorang kiai, seorang ulama. Kalau beliau mau jadi orang kaya, sangat mudah. Tawaran dari sini, dapat dari sini, dari partai ini, partai ini. Tapi dia memilih untuk tidak mengambilnya. Apa yang dampaknya? Orang itu menjadi dicintai orang lain. Mungkin tidak berlebih kalau Ustaz kasih contoh Ustaz Abdul Somad. Ya, semoga tidak wala uzaki 'ala Allahi ahadan, tidak mendahului Allah dalam memuji orang. Beliau itu hasil YouTube-nya 400 juta. Tapi semuanya untuk pondok pesantren. Tawaran miliaran, ya, mobil mewah. Beliau tolak. Tidur masih di bawah kasur yang bahkan tidak ada dipannya. Padahal kalau mau bisa. Apa timbulnya? Apa dampak dari orang yang bersifat zuhud semacam? Akhirnya beliau menjadi sosok yang dicintai Allah. Ya, dicintai Allah. Orang semacam ini, dan ini janji ya dari Rasulullah SAW. Kira-kira jelas Pak ya? Insya Allah.
Nah, tapi di sini beliau mengingatkan wa'lam, tapi ingat kata beliau, ketahuilah annahu laysal muradu min hadhihi al-ahadithi hassan nas ala tarkil amal was-sa'i fid dunya wal akh bil asbab. La, jangan salah paham. Orang zuhud itu bukan berarti jadi pengangguran. Langsung, kalau mah itu besok, ya sudahlah, aku nak resign baik dari gawe aku nak akhirat baik. Bukan itu maknanya. Jadi jangan salah paham. Apa sih yang dimaksud? Barang siapa yang hatinya untuk akhirat, maka dia dianggap zuhud tadi, kemudian mendapatkan kecintaan dari manusia, mendapatkan kemuliaan, kecintaan dari Allah. Apa maksudnya? Orang yang bukan berarti orang yang tidak mau dunia, bukan. Jadi apa yang dimaksud? Bal innal amal was-sa'ya fi talabid dunya fi i'tibaril Islam ibadatun ma dama annahu yahfadhu bihi nafsah wa ahlahu wa malahu wa yanfa'u ikhwanah. Bukan suruh nganggur, tetap bekerja, tetap berusaha, tapi luruskan niatnya. Apa niatnya? Kalau sukses, ya, kalau dapat rezeki dari usahanya, niatnya untuk nafkahin keluarga, untuk menjaga harkat martabat keluarga, tidak minta-minta. Kalau sukses bisa bantu dulur-dulurnya, tetangganya. Kalau jadi wong sukses bisa membuka lapangan kerja, niatnya ibadah, nak bantu wong. Kalau sukses pengen bisa menghajikan wong tua, tetap begawe, ya, tapi dengan niat-niat kebaikan, niat-niat beribadah tadi. Dan apa ciri-cirinya Ustaz? Batasannya apa? Wal maqsud al-mu'tabaru 'inda dhawil basairi huwa dhammul muqbilina 'ala ad-dunya iqbalan yaqta'uhum 'anil akhirah bihaitsu tatamakkanu min qulubihim fata'zum 'indahum hatta ya'izza 'alaihim infaquha. Jadi tetap berusaha, tapi niatnya akhirat, dengan bantu saudara. Ya, misalnya, insya Allah Ustaz, kalau aku jadi wong sukses kaget, aku nak memberikan beasiswa buat wong-wong miskin di kampungku. Nah, itu niatnya bagus ya itu Pak. Apakah itu zuhud? Ya zuhud. Itu juga zuhud, ya. Tetapi ada batasannya. Apa ciri-ciri orang zuhud itu? Dia bekerja terus mencari harta. Pertama, niatnya untuk Allah, untuk akhirat, untuk bantu manusia, untuk bantu orang. Kedua, begitu berbenturan dengan syariat, dia berani berhenti. Begitu usaha maju, tapi kemudian berbenturan dengan agama, ya sudah, dia stop. Itu ciri orang zuhud tadi. Setelah dapat uang, sukses, hartanya banyak misalnya, dia coba hitung-hitung kebutuhan pokoknya apa, sisanya dia gunakan untuk manfaat orang lain, untuk bantu orang lain. Kira-kira jelas berapa ya? Insya Allah. Tapi kalau dia cari uang, ya, haram lewat, ya, putus silaturahim, tidak peduli, yang penting aku dapat duit, ya, kemudian warisan misalnya, bodoh amat, gampang nanti tinggal minta maaf aja, yang penting dapat duit dulu. Sholat Jumat, begitu azan Jumat, azan kaget dulu, tanggung. Ramadan masih buka juga, nerima orang yang tidak puasa, ya. Ya. Kecuali memang untuk bukaan puasa, tidak, siang-siang masih juga, dan lain sebagainya. Ada juga buka warung, menyediakan khamar, menyediakan yang haram-haram misalnya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini orang yang tadi disebut oleh Nabi akbaru hammihi ad-dunya, ya,
Yang ada di pikirannya, di hatinya hanyalah dunia. Orang yang semacam ini hukumannya apa tadi Pak? Akan dibuat miskin, terus merasa miskin. Inilah, bayangkan Pak, mau jadi DPR. Dulu kalau kita baca sejarah, orang-orang itu takut dapat jabatan Pak. Takut hisapnya kage mak mano, tanggung jawabnya mak mano. Hari ini bukan takut lagi, berebut. Bahkan berebutnya itu bukan berebut yang sehat. Demi jabatan sanggup untuk nyogok uang. Itu yang nyogok itu Pak, bukan uang miskin, uang kayo. Tapi hatinya masih pengen ngumpul ke duit lagi. Nanti kalau sudah dapat jabatan, gajinya nggak murah, itu nggak sedikit. Tunjangan DPRD kota ini. Kalau sebulan Pacak dapat 50-60 juta dia. Coba bayangin ya, kita dapat gaji 60 juta sebulan. Besar nih kan? Wah cukup lah itu. Tapi bagi mereka nggak cukup. Buktinya apa? Masih markup inilah, masih korupsi inilah, masih minta ini, minta itulah. Kenapa? Karena hatinya miskin. Termasuk, mohon maaf dengan segala hormat, saya ini kalau nyindir PNS agak berani. Kenapa? Karena kita PNS. Jadi jangan tersinggung. Pegawai-pegawai birokrat itu, lurah, camat, gaji cukup, tunjangan cukup, uang minta surat baik, minta. Miskin gak itu? Miskin itu, ngemis sebetulnya. Kalau nggak ngasih dipersulitnya, dilambat-lambatinya. Oh kaget dulu ya, sibuk inilah ini. Intinya tuh dulu ya, saya punya cerita. Dulu ketika mau beasiswa ke Mesir, dan itu luar biasa pengalaman. Ketika mau membuat paspor, ya, begitu datang ke kepolisian, ini oknum Pak ya, tidak lembaganya. Pak, ibu-ibu waktu itu, Bu, aku nak buat surat SKCK, surat keterangan apa itu, kelakuan baik, ya, kelakuan baik. Tertulis pelang di situ tuh gratis. Bedenya di kantornya, pembuatan SKCK gratis. Tunjukkan ini syaratnya. Ketika sudah datang, aku nanya, kapan Bu Pacak diambil? Oh ini Pacak 3 hari, 4 hari. Wih Bu, alangkah lamanya nak ngetik itu. Iya Pak, bisa nggak Bu? Besok baik, paling lama aku lagi butuh nih. Oh udah bisa Pak. Keluar sambil bingung. Tahu-tahu ibu itu metu. Kalau nak hari ini juga Pacak bisa 50. Kalau mau hari ini juga, itu PNS itu. Gaji ada, tunjangan ada. Ngemisnya itu. Ngemis. Orang ngemis itu berarti miskin. Betul kata Nabi Muhammad SAW. Orang yang kehilangan sifat zuhud akan dibuat selalu merasa miskin. Selesai dari kepolisian, datang ke imigrasi mau buat paspor untuk berangkat ke Mesir. Pelangnya enggak tanggung-tanggung. Dulu presiden zaman SBY ada foto Pak SBY-nya sama keterangan pembuatan paspor 250.000 gitu ya. Dah syarat-syaratnya sama. Bu berapa jadi? Lama jadi. Pacak 2 mingguan ini Pak. Waduh Bu, kami nak berangkat gitu kan. Bisa nggak Bu 3 hari, 4 hari? Oh nggak bisa Pak, nggak bisa. 2 minggu tuh lah paling cepat. Bingung duduk di terasan itu. Tahu-tahu datang. Kenapa? Itu nak buat paspor. Nah sini dibisikin. Pacak ibu itu kalau kamu nak 3 hari 600.000, kalau nak sehari ini 800.000. Miskin gak itu Pak? Miskin. Lurah yang mempersulit, polisi yang mempersulit, guru yang mempersulit, padahal bisa dipermudah. Itu orang yang berhati miskin, ngemis.
Memang harus kasar kadang-kadang bahasa itu, Pak. Pengemis itu, Pak. A'udzubillahi min dzalik. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberi kita sifat zuhud tadi. Jadi apa makna zuhud tadi, Pak? Tidak terlalu duniawi. Atau dalam doa biasanya ada doa yang diajarkan ulama, Allahumma ja'alid dunya tahta aydina wa la taj'alha fi qulubina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Duhai Allah, jadikan dunia dalam genggamanku, jangan kau jadikan dunia di hatiku, dan jadikan dunia adalah selalu ada dalam pikiranku, ya. Dan jangan jadikan tujuanku mencari ilmu ini untuk mendapatkan dunia. Itu doa yang luar biasa. Jadi dunia itu di sini, ya. Dapat, alhamdulillah, seketika bisa kita sedekah, kasih orang, bantu orang. Tapi kalau di sini, di hati susah nahan jauh, dan selalu dibuat sibuk, dibuat miskin. Yang kata Rasulullah SAW, ada manusia di muka bumi ini, himarun bin nahar, jifatun bil lail. Keledai di siang hari, bangkai di malam hari. Tahu keledai di siang hari, Pak? Gawe dari sebelum subuh, sholat subuh lewat, zuhur lewat, kaki ngelembur puluh, maghrib lewat, isya lewat, berpuluh-puluh tahun. Begitu jam malam tidur, kesiangan, gawe lagi, kerja lagi. Itu namanya keledai di siang, bangkai di malam. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga yang hadir di sini semua diberikan sifat zuhud tadi, ya. Apa keuntungan bagi orang yang zuhud? Kesimpulannya, satu, akan dibuat hatinya kaya, dicukupkan rezekinya. Dan yang ketiga, dicintai Allah dan dicintai orang-orang yang beriman. Insya itu saja yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini, ya. Karena yang kedua ini cukup panjang juga, kita tunda di minggu depan insyaallah. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.